Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira siapa sajakah mereka? Bagaimana kisah perjuangan mereka dalam menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Dan saya juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 3 tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan memang tidak bisa kita lepaskan dari peran penting 3 tokoh ini. Ketiganya merupakan ulama yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ketiganya datang berdakwah di Sulawesi Selatan, kemudian menetap dan tinggal di Sulawesi Selatan hingga akhir hayatnya. Mereka adalah Datuk Ribandang atau bernama asli Abdul Makmur, Datuk Ritiro atau Abdul Jawad, serta Datuk Ripatimang atau Sulaiman. Pada akhir abad ke-17, ketiga tokoh ini pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Sulawesi. Kapal yang membawa ketiganya merapat ke Bandar Somba Opu milik Kerajaan Gowatalo. Ketiganya tiba di Tanah Daeng dengan selamat dan bersiap untuk menjalani sebuah perjalanan dan perjuangan panjang untuk misi ketuhanan yang akan mengubah masyarakat Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik. Misi untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam, menyebarkan ajaran-ajaran kebaikan dan meninggalkan semua hal yang sesat. Meskipun ketiga ulama ini telah tiba di Sulawesi Selatan, bukan berarti Islam belum ada sama sekali di tanah Sulawesi Selatan. Menurut catatan sejarah menyebutkan bahwa sebenarnya Islam telah ada lebih dulu sebelum 3 ulama asal Minangkabau ini mulai berdakwah di tanah Bugis. Sebelum ketiganya, ada pula tokoh lain yang bernama Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, seorang ulama asal Malabar, India yang berdiam di Kerajaan Wajo sejak tahun 1320-an. Meski demikian, memang di kala itu Islam belum tersebar dengan pesat. Bisa dikatakan, perkembangan agama Islam di masa itu tidaklah begitu maju. Barulah semenjak 3 datuk ini tiba di Sulawesi Selatan, disitulah agama Islam mulai berkembang dengan pesat. Menurut penelitian, ketiga datuk ini diutus untuk menyebarkan agama Islam oleh Raja Tanete. Setelah sebelumnya, kepala pemerintahan kerajaan baru kala itu mengirim utusan ke Tanah Minang dengan maksud dan tujuan untuk mengundang ketiga datuk tersebut ke Tanah Bugis. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa mereka sebenarnya diutus oleh Sultan Aceh dan juga Sultan Johor. Nah, setelah ketiga ulama ini tiba di Tanah Bugis, rupanya ketiga ulama ini tidak langsung menyebarkan agama Islam secara frontal, melainkan mereka terlebih dahulu melakukan observasi atau pengamatan. Mereka mencoba melihat bagaimana situasi yang ada di Sulawesi Selatan ini, bagaimana karakteristik para raja-rajanya, bagaimana budaya masyarakat setempat, serta menentukan bagaimana cara-cara atau metode yang akan digunakan nantinya untuk berdakwah di kalangan masyarakat. Dari sini, kita belajar bahwa ada proses di balik dakwah yang baik. Dakwah yang baik adalah dakwah yang disampaikan dengan cara yang sopan, mengandung nilai-nilai kebenaran, serta disampaikan dengan kata-kata yang indah. Hal inilah yang semakin jarang kita jumpai hari ini. Ini sama saja ibaratkan kita mau bersedekah, namun cara kita bersedekah adalah dengan melempar uang ke muka orang tersebut. Tentu orang itu akan marah dan tersinggung, sekalipun kita berniat untuk bersedekah. Nah, ibaratkan berdakwah, kita tak bisa berdakwah langsung saja dengan kata-kata yang kasar atau perkataan yang menyinggung hati seseorang. Juga tidak harus dengan cara yang keras dan mengancam begitu, melainkan harus dengan cara yang baik dan dengan cara-cara yang indah dan mengandung nilai kebenaran tentunya. Bersedekah pun juga ada caranya, harus dengan sopan dan tutur kata yang baik, agar yang menerima juga ikut senang dan tidak merasa tersinggung bahkan sakit hati. Setelah melakukan pengamatan, ketiga datuk tadi mendapatkan beberapa informasi, seperti Kerajaan Luwu dan Datuk Luwu saat itu yang merupakan kerajaan yang paling dihormati karena merupakan kerajaan tertua.
serta Raja Goa dan Raja Talo yang merupakan yang terkuat di Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian berangkatlah mereka ke Luwu untuk menemui Sang Datuk Luwu yang berkuasa saat itu, yakni Lapatiware Daeng Parabu. Menurut sejarah, sang petinggi Luwu tersebut kemudian memeluk agama Islam pada tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah atau sekitar tahun 1603. Tak lama kemudian, menyusul pula para petinggi dari kerajaan Goa Talo. Salah satunya adalah I Malingkaan Daeng Mayonri, yang merupakan raja ke-6 dan juga kemudian dia diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Agama Islam pun kemudian menjadi agama resmi di kerajaan tersebut sejak tahun 1605. Setelah kemudian para petinggi dari kedua kerajaan tersebut memeluk agama Islam, maka para datuk ini kemudian berpencar dan membagi lokasi dakwah sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Seperti Datuk Ribandang yang ahli ilmu hukum dan syariat bertugas di wilayah Goa Talo, yang dimana kala itu masyarakatnya dikenal masih suka berjudi, sabung ayam, dan mabuk-mabukan. Sementara itu, Datuk Patimang yang merupakan ahli tauhid bertugas di kerajaan Luwu, dikarenakan masyarakat Luwu kala itu masih berpegang pada sistem kepercayaan lama, yakni menyembah Dewata Seuwaye. Dan Datuk Ritiro yang menguasai ilmu tasawuf kemudian bertugas di Bulukumba dan sekitarnya, dikarenakan pada waktu itu masyarakat di sana dikabarkan masih percaya dengan hal-hal yang berbau sihir dan juga ilmu-ilmu hitam. Ketiga ulama ini kemudian memutuskan untuk tetap tinggal dan menetap di Sulawesi Selatan hingga akhir hayatnya. Ketiganya wafat di wilayah dakwanya masing-masing. Datuk Ribandang wafat dan dimakamkan di Makassar. Datuk Patimang wafat dan dimakamkan di Desa Patimang yang ada di Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Serta Datuk Ritiro yang wafat dan dimakamkan di Kecamatan Bontok Tiro, Bulukumba. Atas jasa ketiganya dalam menyebarkan agama Islam, mereka bertiga diberi gelar Datuk Telue. Dan sampai saat ini, makam ketiganya selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah yang ingin memberikan penghormatan serta doa atas segala jasa dan perjuangan yang telah dilakukan oleh ketiga ulama tersebut. Setelah ketiga ulama ini wafat, agama Islam kemudian semakin menyebar luas, tidak hanya di Sulawesi Selatan, melainkan ke seluruh pulau Sulawesi. Dan teman-teman, itulah tadi 3 tokoh ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya ke channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.